Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suka Ternak 12. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mencoba sharing lagi kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya ataupun tata cara untuk menambahkan jumlah populasi ternak kita supaya aman dan terhindar dari virus penyakit yang mungkin bisa menyerang ataupun menular kepada entok-entok yang kita pelihara. Karena ini sedang marak sekali terjadi kepada para peternak pada saat mereka ingin menambahkan jumlah populasi menjadi lebih banyak, tapi alhasil akhirnya ternak mereka malah habis terserang penyakit. Maka dari itu kami akan mencoba berbagi solusi supaya hal tersebut tidak terjadi, teman-teman. Baiklah, langsung saja untuk tata cara untuk menambahkan jumlah populasi yang baik dan benar supaya entok kita aman dari virus dan dari serangan penyakit yang bisa menular ke entok kita. Yang pertama adalah kita bisa menambahkan jumlah populasi dari hasil anakan entok yang kita hasilkan dari peternakan kita sendiri, teman-teman. Itu akan lebih aman. Pada saat entok-entok kita sehat, maka anakan yang dihasilkannya itu juga sehat-sehat, dan itu bisa kita gunakan untuk menambah jumlah populasi. Kemudian yang berikutnya, apabila kita ingin membeli entok dari luar, maka sebaiknya kita mempelajari dulu entok tersebut berasal dari mana. Usahakan berasal dari peternak yang sehat, teman-teman. Jangan sekali-kali membeli entok dari tempat yang sedang terserang penyakit, karena dikhawatirkan walaupun entok itu terlihat sehat, kalau dia berasal dari tempat yang sedang terserang penyakit, maka di dalam tubuh entok itu menyimpan penyakit yang bisa menular ke entok-entok kita. Kemudian untuk langkah yang berikutnya, kita harus selalu menyediakan cairan disinfektan seperti ini, teman-teman, supaya kita bisa berjaga-jaga apabila kita mendatangkan entok baru dari luar, maka kita harus menyemprotnya dan mengarantina sementara di kandang yang terpisah. Kita semprot tubuh entok tersebut secara merata seperti ini menggunakan disinfektan, kemudian kita karantina untuk beberapa waktu. Kalau terlihat sudah beberapa hari tidak terlihat tanda-tanda bahwa entok itu sakit, maka kita bisa melepaskan dan mencampurnya dengan entok-entok kita yang lainnya. Untuk proses ini tergantung dari asal entok yang kita dapatkan. Kalau kita dapatkan dari peternak yang memang di sana memang keadaannya sehat, maka cukup sebentar saja kita karantina dan bisa kita langsung lepaskan dengan entok-entok kita yang lain. Namun apabila teman-teman mendapatkan entok baru tersebut dari pasar ataupun dari tempat yang tidak kita ketahui keadaannya, maka untuk proses karantina ini bisa memerlukan waktu sekitar kurang lebih 1 minggu, teman-teman, supaya lebih aman. Kemudian yang berikutnya ini menjadi faktor yang sangat penting ini, teman-teman. Kita harus mengetahui jenis pakan yang sebelumnya digunakan oleh peternak yang memelihara entok baru ini. Apakah di sana dikasih makan pakan campuran atau pakan alternatif ataupun menggunakan pakan pabrikan secara full. Jadi kita bisa mengantisipasi tingkat stres dari entok baru tersebut karena kita tahu pakan yang biasa digunakan, dan penurunan bobot badan dari entok tersebut bisa kita atasi. Karena biasanya perpindahan dari satu kandang ke kandang yang lain, maka akan penyesuaian kandang, kemudian penyesuaian pakan juga. Kalau kita tidak memahami hal tersebut, maka entok baru yang kita masukkan ke kandang kita, mereka bisa stres dan bisa kurus karena kita tidak tahu
apa pakan yang biasa digunakan di kandang yang lama. Kemudian tata cara yang berikutnya yaitu kita harus memilih jenis entok yang bagus yang akan kita tambahkan ke kandang kita. Nah, untuk kali ini kami dari kandang Sukaternak 12 kami menambahkan jumlahnya itu ada 3 ekor indukan teman-teman, 1 entok lokal, kemudian ada juga entok Rambon dan juga entok Rambon Bondol Kaji. Nah, ini dia salah satu entok yang baru kami masukkan ke dalam kandang kami ini teman-teman. Dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan entok-entok yang lain karena jenis pakan yang dulu digunakan oleh peternak yang lama itu hampir sama dengan di kandang kami. Jadi penyesuaian pakan berjalan dengan lancar dan cukup cepat teman-teman. Kemudian ada satu lagi nih teman-teman, hal yang perlu diperhatikan pada saat kita menambahkan entok yang akan kita jadikan untuk ternak pembibitan. Kita harus memperhatikan kondisi bulunya teman-teman. Jadi kalau bulunya masih terlihat mengkilap dan tidak kusam, maka itu masih bisa kita pakai untuk ternak pembibitan. Entah itu untuk pejantan ataupun yang betina, kita bisa melihat dari ciri-ciri bulunya teman-teman. Kalau masih mengkilap dan masih tersusun rapi, kemungkinan umurnya itu belum terlalu tua. Jadi untuk produktivitas telur ataupun produktivitas dari pejantan masih bagus, bisa kita gunakan untuk ternak pembibitan. Namun apabila teman-teman ragu untuk umur dari entok yang baru itu, maka teman-teman bisa tanyakan langsung kepada penjualnya apakah masih muda ataupun sudah tua. Kalau untuk ternak pembibitan, kalau baru bertelur 1-2 kali itu masih sangat bagus apabila kita teruskan untuk dijadikan entok pembibitan di kandang kita. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, salam peternak entok, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.